Baik, bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu peserta pesantren online yang dirahmati oleh Allah. Seperti biasa, pelajaran, sebelum kita mulai pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita mengirimkan Fatihah terlebih dahulu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwaji taratum hatil mu'minin wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa khususan ila arwah jamil awliya syuhada salihin wal ulamil amilin sallallahu alaihi wasallam. Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وبسند متصل إلى الإمام يحيى شرف الدين النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Para ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membaca dan mengulas hadis yang ke-39, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas seperti yang sudah sering kita ulas, profilnya adalah sepupu Nabi karena Al-Abbas itu adalah paman Nabi. Jadi Abdullah adalah sepupu Nabi yang relatif sangat muda dan beliau lahir kalau tidak salah 2 tahun sebelum hijrah itu. Jadi sangat jauh umurnya dengan Rasulullah karena Rasulullah diangkat menjadi nabi itu umur 40 dan sudah tinggal 13 tahun atau 12 tahun sebagai Rasul di Mekah. Berarti bedanya 53, 55. Jadi bedanya 55 tahun dengan Nabi. Bisa dibayangkan. Jadi Abdullah ini sangat muda dan anak muda yang sekali lagi dikader oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ulama sahabah, salah satu ulamanya sahabat. Dan Abdullah bin Abbas ini dijuluki sebagai turjumanul Quran, mufassir Quran pertama, karena memang diberi otoritas dan didoakan langsung oleh Rasulullah dengan doanya yang sangat masyhur, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. At-ta'wil huwa tafsir. Ta'wil itu adalah tafsir. Jadi penakwil atau penafsir pertama setelah Rasulullah yang paling otoritatif dan paling bisa dijadikan rujukan adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu pakar di dalam tafsir, tapi bukan berarti tidak pakar di bidang yang lainnya, termasuk dalam hadis. Di dalam hadis Abdullah ini termasuk al-muktsirin fil hadis. Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1.000, itu disebut banyak. Dan itu dicapai oleh Abdullah bukan dengan berleha-leha, bukan dengan santai-santai.
Di dalam riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas itu bercerita tentang proses belajarnya dia dan bagaimana dia mencari ilmu. Katanya di saat anak-anak kecil yang seumurannya bermain, kata Abdullah, maka saya katanya mengetuk dari pintu ke pintu para sahabat senior untuk mengais ilmu dari mereka. Bahkan dalam satu cerita itu, Abdullah cerita tentang dirinya sendiri itu, beliau sering berlindung dengan sorbannya dari teriknya matahari ataupun juga hembusan gurun Sahara. Kalau lagi badai padang pasir itu kan bahaya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran singkat tentang Abdullah bin Abbas dan proses meraih ilmu serta belajarnya. Dalam pengertian bahwa ilmu itu memang butuh pengorbanan. Termasuk ibu-ibu yang hadir malam ini atau sore ini atau pagi ini itu kan meluangkan waktu, meluangkan mungkin apa kenikmatan bersama anak dan kumpul-kumpul dengan keluarga. Jadi memang ilmu itu butuh pengorbanan dan tidak diraih dengan nasab yang mulia. Seperti Abdullah bin Abbas ini kan orang mulia sebenarnya secara nasab. Beliau adalah sepupu Nabi, tapi lihat bagaimana beliau mencari ilmu dan mengorbankan seluruh umur anak mudanya, umur dan waktu mudanya untuk menggapai ilmu. Itu Abdullah bin Abbas ya. Sehingga tidak heran kalau kemudian Abdullah bin Abbas ini melampaui anak-anak muda sejamannya, melampaui bahkan sahabat-sahabat yang tua. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu sering mengajak Abdullah. Dikala Umar bin Khattab menjabat khalifah, Abdullah bin Abbas ini seringkali diajak masuk dalam rapat kabinetnya. Rapat kabinet ya. Dan isinya di rapat kabinet itu ya sahabat-sahabat senior yang memang diminta oleh Sayyidina Umar agar memberikan masukan-masukan dan musyawarah terkait maslahat kaum muslimin ketika itu. Itu Abdullah ya. Sehingga di sini memakai kata anhuma radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai anhuma keduanya. Keduanya maksudnya Al-Abbas, ayahnya. Jadi seperti yang sering saya ulang bahwa kalau ada kata-kata radhiyallahu anhuma itu berarti ayah dan anak sama-sama masuk Islam. Kalau anhu saja itu biasanya tidak masuk Islam meskipun bukan paten ya, tapi biasanya hukum keprahnya, hukum biasanya seperti itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qalah bersabda, Inna Allaha sesungguhnya Allah tajawaza li an ummati, tajawaza mengampuni, tajawaza melewati, tidak menganggap, ya mengampuni yang dimaksud. Bahwa Allah mengampuni li untukku an ummati dari sesuatu yang terjadi datangnya dari umatku al-khata'ah, mengampuni kesalahan. Jadi di dalam hadis ini bahwa ada 3 hal nanti yang akan disebut di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap dan tidak mencatat perbuatan umat Nabi. Dan di sini ada kata-kata tajawazali.
Allah mengampuni untukku. Jadi karena kemuliaan Nabi, sehingga umat ini, umat Nabi Muhammad ini diampuni karena 3 hal yang akan disebut. Diampuni karena 3 hal yang akan disebut. Umat-umat sebelumnya tidak mendapatkan privilege ini, tidak mendapatkan keistimewaan seperti ini. Umat Bani Israel kalau berbuat salah, itu adabnya langsung kontan. Dibayar lunas, gitu ya. Dibayar saat itu juga. Tapi umat Muhammad, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keistimewaan ini. Jadi kata-kata li di dalam Al-Quran itu mengindikasikan atau memberikan tanda bahwa itu spesial. Innallaha tajawaza li. Allah mengampuni untukku, kata Nabi, an ummati, yang terjadi dari umatku. Yang pertama al-khata, salah. Jadi perbuatan salah itu diampuni oleh Allah, tidak terkena dosa. Seperti contoh misalkan ada orang ngelempar mangga, tahu-tahu batunya itu mental dan mengenai seseorang sehingga dia terluka. Maka itu sebuah kesalahan, keluputan, tidak disengaja. Maka itu tidak dosa. Tidak dosa dan tidak bisa menuntut yang si korban itu tidak bisa menuntut karena itu salah satu kesalahan, bukan kesengajaan. Seperti itu. Dan itu Allah tidak mencatatnya ketika itu sebuah kesalahan. Makanya di dalam hukum kriminal pembunuhan di dalam Islam ada namanya al-qatlul amdi dan al-qatlu ghairil amdi. Membunuh secara sengaja, ada yang membunuh secara tidak sengaja. Nah, membunuh yang tidak sengaja itu ya tidak dosa. Contohnya ya tadi lah misalnya melempar apa gitu ternyata kena, maka itu namanya membunuh secara tidak sengaja. Ternyata korban meninggal, maka itu tidak bisa dituntut, tapi berkewajiban membayar diat seperti itu, ganti rugi yang disepakati tentunya ya. Tapi dia secara pribadi ya tidak dosa di hadapan Allah karena al-khata, karena kesalahan keluputan, salah dalam menghukumi. Ada seorang kiai diminta fatwa. Ternyata fatwanya salah. Sementara si kiai ini sudah mengerahkan kemampuan dan kepiawaiannya di dalam meracik sebuah hukum. Maka kesalahan tersebut ya tidak dosa. Tapi kalau kesalahan itu muncul dari ketidakmampuan, ketidak memiliki kapabilitas, keahlian terkait hal tersebut, kemudian memberikan fatwa, maka itu bukan kesalahan namanya, tapi nekat. Nah, ada kesalahan, ada kenekatan, beda ya. Kalau kesalahan itu murni sudah mengerahkan kekuatan, mengerahkan seluruh kemampuan, itu namanya kesalahan, tapi kemudian masih salah saja. Dan biasanya orang yang seperti itu, ketika ada yang mengingatkan, dia akan menerima. Tidak ngotot dan menjadi keras kepala gitu ya. Karena memang dia terjerembab di dalam kesalahan. Nah, jadi salah artinya dari hadis ini juga kalau kita pahami secara terbalik, bahwa umat Nabi Muhammad itu tidak akan sepi dari kesalahan.
kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, kata hadis Nabi yang lain. Setiap anak Adam itu pasti bersalah, pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik yang berbuat salah adalah at-tawwabun, yang mau bertaubat. Jadi hadis ini seakan menetapkan sebuah hukum pasti bahwa setiap Bani Adam itu akan pernah berbuat salah. Kecuali Nabi yang maksum, seperti pembahasan sebelumnya ya. Di hadis sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas ada istilah ismah. Ismah itu terjaganya Nabi dari salah, terjaganya Nabi dari dosa. Ismah. Kecuali Anbiya. Jadi selama itu umat bukan Nabi, maka pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat. Baik. Wan nisyanah, yang kedua yang tidak dicatat dan diampuni oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad adalah an-nisyanah, lupa. Lupa. Lupa itu berarti punya ilmu. Kalau tidak punya ilmunya, ya bukan lupa, namanya bodoh. Kamu pernah ke Surabaya? Pernah, tapi saya lupa. Nah, itu namanya lupa. Tapi kalau nggak pernah ke Surabaya, kemudian bilang lupa, itu salah. Yang disebut lupa itu berarti ada tadzakur, kata ulama. Tidak ingat sesuatu yang pernah dia ketahui. Itu namanya lupa. Lupa sholat, ya tidak dosa. Lupa makan di siang hari puasa, tidak dosa. Setelah habis satu nampan, habis satu piring ya, kemudian dia, oh iya saya puasa. Nah, itu namanya tidak apa-apa karena lupa. Itu berarti dia sedang mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, puasanya pun tidak batal. Karena an-nisyan, karena lupa. Man akala nasiyan faqad batala shaumuh, kata anak, kata orang teman-teman di pesantren di Indonesia. Man akala nasiyan faqad batala shaumuh. Barang siapa yang makan nasi, nasian dimaknai nasi. Padahal nasian itu maknanya barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal. Meskipun makannya itu habis satu piring sak lauk-lauknya. Berbeda dengan tidak lupa. Meskipun itu satu butir yang melekat di gigi atau di tenggorokan misalkan, kemudian ditelan, itu batal. Jadi lupa itu termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau lupanya disebabkan perkara yang haram, bagaimana? Lupa sholat karena main judi, keasikan misalnya. Ya dosa. Jadi kalau lupanya itu perkara yang haram, maka itu dosa. Karena keasikan menikmati yang haram, maka itu dosa. Tapi kalau lupanya itu karena suatu yang mubah, lupanya itu karena suatu yang masih diperselisihkan, misalkan, maka itu tidak berdosa. Seperti misalkan lupa karena main game. Main game itu selama di sana tidak ada perjudian, ya boleh. Oh, makruh lah. Level paling pedasnya ya makruh, nggak sampai haram.
Tapi kalau di sana ada unsur judi, maka menjadi haram. Karena dia keasikan nge-game di kamarnya sampai lupa sholat misalkan. Maka itu tidak dosa. Tidak tidak dosa karena sebabnya itu apa namanya? Bukan sesuatu yang haram. Tertidur misalnya. Yang satu arti dengan lupa itu tertidur. Orang tertidur misalkan dari duhur sampai asar, sampai maghrib, bolos semua sholatnya, ya tidak dosa. Karena tertidur, akalnya hilang. Jadi mukhotobnya hilang. Sesuatu yang dikhitopi oleh syariat itu hilang. Itu akal. Kesadarannya hilang. Lupa. Itu lupa ya. Jadi lupa itu bisa disebabkan banyak hal. Tapi kalau lupanya itu karena sesuatu yang haram, maka menjadi haram. Jadi double nantinya. Karena melakukan haram dan karena meninggalkan sholatnya. Jadi double. Berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkanmu masuk neraka Sakor? Dijawab oleh penduduk penghuni neraka Sakor, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Dulu kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin dan seterusnya. Jadi seperti itu. Baik. Jadi lupa ya. Dan selevel dengan lupa adalah tadi yang saya bilang. Tidur. Tertidur itu masuk dengan atau sama dengan lupa. Tidur. Ya seperti itu. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih. Wa mastukrihu alaih. Wa mastukrihu alaih. Wa ma dan sesuatu ustukrihu yang dipaksa orang banyak alaihi atas melakukan sesuatu tersebut. Juga karena terpaksa. Jadi sesuatu yang diampuni, dimaafkan oleh Allah itu ada 3. Lupa, salah, dan dipaksa, terpaksa. Nah, dipaksa ini standarnya apa? Ukurannya apa? Ukuran seseorang dianggap dipaksa itu seperti apa? Dipaksa minum khamr, dipaksa kafir, dipaksa berzina, dipaksa mencuri. Nah, itu ukurannya seperti apa? Ini kan sesuatu yang subjektif gitu ya, sulit diukurnya. Maka seperti apa? Nah, ini ulama membahas panjang lebar terkait pengertian dipaksa ini. Dipaksa itu seperti apa? Ada satu kisah di masa awal-awal Islam, ada satu keluarga budak gitu ya. Itu masuk Islam sekeluarga. Namanya Yasir. Yasir ini budak, istrinya budak, anaknya juga budak. Artinya kaum rendahan di kota Mekah. Dan Islam belum begitu kuat. Ternyata terdengar oleh tuannya bahwa Yasir, budaknya ini masuk Islam. Saya lupa tuannya itu siapa. Yang jelas bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, tapi salah satu pembesar Quraisy, orang terpandang di Quraisy.
di kaumnya di kota Mekah gitu ya. Nabi masih di Mekah dan Islam belum kuat. Akhirnya Yasir sekeluarga itu dipaksa disuruh kembali ke agama nenek moyangnya. Sampai kemudian ayahnya ini disiksa yang namanya Yasir. Anaknya namanya Ammar, ayahnya namanya Yasir, dan ibunya tidak disebutkan namanya, hanya terkenal dengan Ummu Yasir, Ummu Ammar, ibunya Ammar. Jadi tiga orang ini digelandang ke tengah gurun Sahara, kemudian disiksa di sana, dipanaskan, dipukul, dipecut, diikat kaki dan tangannya, gitu ya. Kalau mungkin ibu-ibu pernah nonton film tentang Nabi Muhammad, itu pasti ada apa namanya momen di mana keluarga Yasir ini disiksa, gitu ya. Nah, pertama yang disiksa adalah ayahnya Yasir. Sampai Yasir ini meninggal, wafat. Setelah Yasir meninggal, kemudian ibunya Ummu Ammar itu juga sampai meninggal. Ketika ketika ibunya sudah meninggal juga, maka yang tersisa adalah Ammar. Ammar bin Yasir. Ammar putranya Yasir. Nah, si Ammar ini tidak kuat lagi menerima beban penyiksaan. Kemudian mengucapkan ucapan kufur, ucapan murtad dari mulutnya. Ucapan murtad dari mulutnya. Maka turunlah ayat yang berbunyi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tenang, tetap damai dengan keimanannya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu turun untuk Ammar bin Yasir. Dan Nabi ketika itu tidak bisa melawan karena Islam masih lemah. Nabi hanya mendoakan dan memberikan bisyarah, berita gembira bagi keluarga ini dengan mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idahumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir karena sesungguhnya tempat kembali mereka adalah surga. Jadi keluarga ini dijamin akan masuk surga. Fa inna mau'idahumul jannah. Sabron ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idahumul jannah, karena tempat mereka nanti adalah di surga. Nah, itu gambaran paling awal tentang bagaimana dipaksa, gitu ya. Dipaksa yang terjadi kepada keluarga Yasir. Jadi kemudian dari kisah ini para ulama menggali hukum dan mencoba memberikan standar-standar tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang disebut dengan dipaksa. Dipaksa itu seperti apa? Nah, dipaksa itu sesuatu yang pemaksaannya itu mungkin direalisasikan. Ancamannya akan direalisasikan. Nah, akan direalisasikan itu ukurannya berapa persen? Nah, di dalam usul fiqh itu ada istilah al-ilim. Al-ilim itu pasti. Al-ilim itu hukum pasti. Kalau kamu begini, maka ancamanmu begini itu pasti. Tapi ada yang mendekati pasti, namanya adhan, praduga kuat. Gitu. Kalau mendungnya tebal, maka praduga kuatnya dia akan praduga kuatnya akan turun hujan. Itu namanya praduga.
Berarti praduga itu di atas 50%. Itu praduga ya. Nah, proses dipaksa itu harus minimal nyampe di atas 50%. Ancamannya akan terjadi di atas 50%. Itu dipaksa. Jadi di atas 50%. Adhan itu sudah derajat don. Jadi level. Ulama kemudian membuat level-level gitu. Ada level hukum pasti, ada level di bawahnya praduga, ada level di bawahnya itu ragu. Ragu itu 50-50, 50-50. Seperti mendungnya tidak tebal, maka kita ragu apakah hujan, apakah tidak. Itu namanya di bawahnya praduga. Atau dalam bahasa Arabnya syak. Gitu ya. Jadi ada ilmu, ada zon, kemudian ada di tengahnya adalah asyak. Nah, ada di bawah syak, di bawah 50% itu namanya al-wahm, ilusi. Ilusi. Nah, standar atau ukuran dipaksa itu harus di atas syak. Berarti harus masuk zon, praduga kuat. Umpamanya seseorang melihat kemungkaran. Lihat kemungkaran, lantas dia berasumsi bahwa kalau saya cegah kemungkaran ini, saya nasihati, maka orang ini akan mengancam saya atau mengancam keluarga saya. Nah, ancaman itu yang disebut dipaksa itu dengan ancaman tentunya itu juga nggak harus dirinya, gitu ya, nggak harus dirinya. Kamu kalau nggak mencuri, saya bunuh anakmu misalnya. Itu juga masuk kategori terpaksa, dipaksa. Jadi yang disebut dipaksa itu nggak harus dirinya, orang terdekatnya juga itu masuk dipaksa gitu ya. Jadi levelnya harus zon, harus dhonnun, zon, harus zon, bukan syak gitu. Levelnya harus level zon, praduga kuat. Bahwa saya kalau mencegah orang ini, saya akan diancam, entah dilukai, dibunuh, atau dipenjarakan, atau berbagai macam ancaman yang lainnya. Bisnis saya akan dirusak, keluarga saya akan seperti itu, dicabik-cabik kehormatannya. Itu namanya ancaman. Dan ancaman tersebut gak harus buat dirinya, tapi juga bisa terhadap orang-orang terdekat. Pemaksaan tersebut bisa model seperti itu. Tapi ada juga di mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa yang disebut dipaksa itu masih ada pengecualian. Satu, yaitu dipaksa membunuh. Seseorang tidak boleh ketika dipaksa membunuh. Kamu kalau tidak membunuh fulan, anakmu saya bunuh. Nah, itu tidak masuk. Masih dikecualikan. Ya. Jadi khusus kriminalitas membunuh itu dikecualikan. Selebihnya itu masuk dalam wamastukrihu alaih. Masuk dalam kategori dipaksa. Mencuri, berzina, minum khamr, apalagi. Ya seperti itu. Itu masuk dipaksa. Jadi seperti itu ya. Jadi dipaksa itu harus ke level atau setingkat praduga kuat. Bukan kok mengada-ngada atau berilusi. Saya nanti kalau begini akan diginikan. Padahal nggak ada apa-apa.
Itu hanya dibuat-buat saja. Pengecut ya. Seperti itu. Mastukrihu alaih itu standarnya seperti itu. Ukurannya harus begitu. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga Yasir dan ucapan murtad dari mulut Ammar putranya itu termasuk contoh paling konkret tentang ikroh, tentang dipaksa. Wa mastukrihu alaih. Jadi dari hadis ini kita hadisnya pendek gitu ya, tapi ini memuat hukum dan kaidah hukum yang sangat-sangat luas. Di kitab-kitab itu membahas hadis ini itu sangat panjang lebar. Karena itulah keistimewaan Nabi, bahwa Nabi itu diberikan keistimewaan namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu kalimatnya pendek namun menyimpan makna yang sangat luas. Itu Nabi ya. Itu keistimewaan hadis Nabi seperti itu. Hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih gitu ya. Di bawah hadis sahih, di mana perbedaannya hanya satu dengan hadis sahih, bahwa perawi periwayat hadis hasan itu tidak tamamud dhabt namanya. Tidak sempurna kekuatan hafalannya. Kadang lupa. Dimaksud tidak sempurna itu, yang dimaksud sempurna itu, seandainya ditanya bangun tidur pun dia bisa jawab. Yang dimaksud sempurna itu seperti Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu pernah diberikan 50 hadis diacak, kemudian disuruh perbaiki transmisi hadisnya, dan itu diperbaiki satu-satu. Nah, itu namanya tamamud dhabt, sempurna. Nah, perbedaan hasan dengan sahih itu hanya di situ. Sahih itu sempurna, hasan itu tidak sempurna kekuatan hafalan perawinya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Ibnu Majah ini salah satu perawi kutubus sittah. Jadi di dalam hadis itu ada 6 kitab yang sangat dihormati gitu ya. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Dan Sunan Ibnu Hibban. Ada 6. 6 kitab yang kemudian disebut dengan Kutubus Sittah. 6 kitab di dalam hadis yang menjadi rujukan penting terkait ilmu hadis. Nah, Ibnu Majah masuk di antara 6 itu. Wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini adalah imam di dalam mazhab Syafi'i. Dan itu Imam Baihaqi ini termasuk imam yang sangat-sangat berjasa di dalam mazhab Syafi'i. Konon katanya ketika Irak atau Baghdad itu runtuh diserang oleh tentara Mongolia, tentara Tartar gitu ya. Sehingga banyak warisan keilmuan itu dihancurkan, dibinasakan, ya, dan kitab-kitab banyak dibakar karena tentara Tartar, tentara Mongol ini tentara yang memang tidak bisa mengapresiasi keilmuan, tentara yang sangat barbar dan liar gitu ya. Maka kabarnya banyak ulama meninggal, kemudian banyak kitab-kitab hilang dan dibakar. Nah, orang yang berjasa menjaga madhab Syafi'i dari kepunahan itu adalah Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini yang kemudian mengimla, mendiktekan seluruh kitab-kitab Syafi'iyah, seluruh kitab-kitab di dalam madhab Syafi'i.
Gak didikte, dia manggil tukang tulis, juru tulis, ayo tulis. Waktu itu kan belum ada percetakan, belum ada komputer, belum ada apa. Sehingga di sana jasa penulis, jasa penyalin naskah itu sangat diperlukan dan digaji besar. Jadi oleh Imam Baihaqi dipanggil, kemudian suruh tulis. Uktub, ayo tulis. Dan beliau melalui kekuatan hafalannya itu menulis ulang beberapa kitab penting di dalam madhab Syafi'i. Dan beliau juga yang mencarikan dalil-dalil di madhab Syafi'i. Bukan artinya tidak ada dalil, cuma Imam Baihaqi ini yang kemudian menguatkan pendapat-pendapat Syafi'iyah. Sehingga ada ungkapan kullun lahu minnah lisyafi'i illal Baihaqi. Semua orang itu punya hutang jasa kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu pengarang usul fiqh. Usul fiqh itu salah satu ilmu metodologi atau metode menggali hukum. Jadi menggali hukum itu ada metodenya, ada caranya. Nah, itu yang merumuskan, menuliskan secara konkret itu adalah Imam Syafi'i. Sehingga ada ungkapan tadi, setiap orang memiliki hutang jasa kepada Imam Syafi'i illal Baihaqi, kecuali Imam Al-Baihaqi. Karena Imam Al-Baihaqi memiliki jasa yang tadi disebutkan. Wa ghairuhuma, dan selain Ibnu Majah dan Baihaqi. Nah, ini hadis yang bisa kita baca pada kesempatan ini hari ini, di mana di sini membahas tentang 3 hal yang diistimewakan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad, bahwa kesalahan, bahwa kelupaan, bahwa keterpaksaan itu tidak dicatat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keistimewaan dan kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita baca. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi dan ngobrol. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Persilahkan. Monggo, Ibu. Assalamualaikum. Mohon maaf, Gomin baru. Iya, silahkan. Saya sudah. Bu siapa tadi ya? Kira-kira Bu Rianti kayaknya. Tuh. Monggo, Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada, saya coba buka pertanyaan. Ya. Ini Ustaz tadi kan membahas tentang apa lupa ya. Antum mencontohkan sholat lupa. Saya jadi teringat gimana kalau misal hukum ya membangunkan orang yang sedang tidur untuk sholat. Apakah itu hukumnya wajib atau sunnah atau bagaimana, Ustaz? Kan kadang eh, mungkin entah itu teman atau yang sudah punya anak, anaknya sudah wajib sholat. Apakah itu harus membangunkan ketika tidur atau eh, hukumnya sunnah? Itu pertama. Kemudian membangunkan orang tidur itu termasuk amar ma'ruf apa nahi mungkar gitu, Ustaz. Go, Ustaz. Arigato. Terima kasih. Rosiku. Dikasih Mas. Baik, terima kasih Ustaz Muhsin. Jadi secara hukum fikih dulu ya. Secara hukum fikih, kita belum masuk ke etik mungkin ini ya. Secara hukum fikih, jika kita melihat seseorang tidurnya itu belum masuk waktu, umpamanya dia tidur jam 11 kalau di Indonesia, ya. Sementara duhur itu jam setengah 12 kalau di musim kemarau seperti hari ini. Maka
tidak ada kewajiban bagi orang yang bangun, bagi kita misalnya, untuk membangunkan dia. Tidak wajib. Tidak wajib. Karena dia tidurnya sebelum masuk waktu. Itu secara fikih begitu. Umpamanya ada orang tidur jam 3 malam ya. Sementara subuh jam 4 lewat misalnya. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk membangunkan orang yang tidur dan tidurnya sebelum masuk waktu. Tapi kalau tidurnya itu setelah masuk waktu, maka itu hukumnya sunnah untuk dibangunkan. Kalau kemudian waktunya semakin mepet, maka itu bisa jadi naik tingkatnya menjadi wajib seperti itu. Itu secara hukum fikih demikian. Tapi kalau kita berbicara secara hukum akhlak dan juga tarbiyah gitu ya, mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik suami. Suami juga kadang ada yang minta dididik gitu. Jadi ada suami yang sulit bangunnya gitu ya. Kalau di dalam urusan tarbiyah, urusan mendidik anak, istri, suami dan orang-orang terdekat, maka ya nanti jatuhnya bukan di hukum fikihnya, tapi di hukum mendidiknya. Membiasakan yang baik kepada anak itu kan diperintah oleh Rasulullah seperti itu. Jadi harus kita jelaskan dua-duanya ya, dalam pandangan fikih dan dalam pandangan tarbiyah, etika, akhlak kayak gitu. Kemudian apakah ini masuk nahi mungkar ataukah masuk amar ma'ruf? Sepertinya ini masuk amar ma'ruf, gitu. Merintah kebaikan. Karena tidur itu bukan sebuah kemungkaran. Gitu. Tidur itu kan sesuatu yang alami ya, sesuatu yang tabiat sesuai dengan tabiat manusia. Gitu. Mungkin begitu Ustaz. Atau Ustaz Mulisin bisa menambahkan. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Monggo, Ya, jadi ibu-ibu, yang namanya ada ditanyaan Ustadz Muhlisin ini tadi sudah ada di apa namanya di mulut saya, tapi alhamdulillah keluarnya di sesi pertanyaan. Gitu. Masya Allah. Jodoh berarti Ustaz, ilmunya jodoh. Iya, masya Allah. Ini ada, saya izin menyapa, ada Ibu Fatimah, ada Ibu Rika ya, kayaknya. Ada Ibu Nur Hajar, Masya Allah, masih pagi waktu sana. Ada Ibu Krisna, ada Ibu Puput, dan ada Ibu Tia Utami. Monggo, Tadi kalau Ibu ada yang ingin Puput ini ditanyakan, ingin masuk disampaikan. duluan Ustadz. Masya Allah, Ibu ya Puput tadi barakallahu masuk fiik paling Ibu. awal. Cuma karena saya sendirian, beliau keluar lagi kan. Silakan, silakan. Ya, Insya Allah. Saya buka tadi jam berapa ya? Jam 6 waktu sini lewat Ustaz ya, sebelum saya berangkat tadi. Ini sudah gabung kembali Ibu Rianti. Ahlan Ibu. Ah, izin menyapa, ada yang disampaikan? Ya, tadi ada telepon sebentar. Tadi Maaf, iya. denger makanya pengen balik lagi nih karena pengen denger. Masya Allah. Iya. Masya Allah Ibu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Yang tidak ada. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai sini berarti Ustaz. Karena tadi Masya Oh Allah iya, penjelasannya panjang lebar. Kalau ada yang mungkin yang saya ingin ditambahkan, monggo. Ini tinggal 3 dis lagi ya. Dan setelah itu ya kita saya selesai.
dan Syekh, pindah ke Syekh. hadis yang yang fokus membahas tentang fikih. Jadi insya Allah lebih luas kalau fokusnya di fikih. Kalau sekarang kan umum. Jadi memang dulu itu kita ngambil Arba'in Nawawi karena Arba'in Nawawi mencakup segala aspek ya. Baik di fikihnya ada, di akidahnya ada, tapi tidak mendalam. Nah, nanti selanjutnya kitabnya akan fokus di fikihnya tentang air, tentang sholat, tentang eh, wudhu, eh, mandi besar, zakat dan seterusnya. Insya Allah akan dibahas di kitab Bulughul Maram setelah eh, yang Arba'in Nawawi hatam. Ya Ustadz, kami kembalikan ke jenengan untuk ditutup karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlisin. Terima kasih Ibu Fatimah, Ibu Rika, Ibu Nur Hajar, Tia Utami, dan Mbak Puput, serta Ibu Rianti yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan kebaikan, kesenangan di dunia, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ala hadiniyah bi kunatin salihah wa ala munawwalatina salihun bi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين المرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى الدين. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن الطاعات ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون بك علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا